Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eri Krisna Sandi dengan NIM 1809058. Untuk video kali ini dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk videonya mungkin saya lebih ke perhitungan AHP ya. Cara-cara perhitungan AHP. Nah, di sini saya sudah mendapatkan beberapa soal yang sudah dirancang sedemikian rupa. Terdapat kriteria dalam spesifikasi notebook pada toko komputer Zero. Ada kriterianya sebagai berikut: harga, kecepatan, kapasitas, dan daya tahan. Nah, kriteria tersebut ada pula merek notebook yang memiliki kriteria alternatif sebagai berikut: Acer, Asus, Lenovo, dan HP. Dari kriteria dan alternatif yang sudah ditentukan, maka lakukan perhitungan AHP untuk menghasilkan nilai yang konsisten sehingga salah satu dari merek tersebut dapat direkomendasikan untuk membeli. Nah, ini untuk nilai-nilai yang sudah ditentukan. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk tabelnya sudah saya sediakan. Jadi untuk menghemat waktu kita lakukan langsung perhitungan. Nah, di sini ada harga, kecepatan, kapasitas, dan daya tahan ini untuk tabel kriteria. Tabel kriteria di sini memiliki matrik 4x4. Ini langsung saja. Nah, untuk warnaan sendiri ini untuk bisa membedakan mana yang perhitungan, mana yang tidak. Nah, ini mungkin langsung saja. Untuk nilai pertimbangannya mungkin untuk harga dengan kriteria yang sama itu nilainya 1, dapatan 1. Oke. Nah, kita lihat di sini. Untuk harga lebih penting 2 kali dibanding kecepatan. Jadi di sini kita pasang 2. Dan untuk harga lebih penting 3 kali dibanding kapasitas. Satu lagi di sini, daya tahan lebih penting 5 kali dibanding daya tahan. Harga lebih penting 5 kali dibanding daya tahan. Pasang 5. Terus untuk kapasitas dan kecepatan. Kecepatan lebih penting 2,5 dibanding kapasitas. Jadi kita pasang 2,5. Lalu kecepatan dan daya tahan. Kecepatan dan daya tahan itu 4,5 ya. 4,5. Lalu daya tahan untuk kapasitas dan daya tahan itu kapasitas lebih penting 4 kali dibanding daya tahan. Jadi kita buat. Nah, untuk perhitungan yang di bawah yang abu-abu ini kita lakukan perhitungan 1 bagi dengan kriteria yang sudah ditentukan sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Maka di sini kecepatan dan harga. Maka kita 1 dibagi kecepatan dan harga. Berarti di sini kita lakukan kan ini C5 ya. Oh maaf, sama dengan 1 bagi C5. Nilainya. Terus di harga dan kapasitas kita lihat harga dan kapasitas di sini. Maka 1 bagi kapasitas, begitu juga dengan daya tahan. Dan juga kapasitas dan kecepatan. Kita ambil di sini kapasitas dan kecepatan. Ya. Lalu ke daya tahan dan kecepatan kita ambil di sini, daya tahan dan kecepatan. Lalu yang ini kapasitas dan daya tahan. 1 ini ya. Jika sudah, maka lakukan jumlah tersebut kita bisa pakai rumus jumlah
keseluruhannya ya, langsung keseluruhannya, maka kita tarik ini ke bawah. Nah, begitu juga dengan seperti ini, tinggal kita tarik boleh. Nah, kita dapat nilai jumlahnya. Maka untuk priority factor gimana? Untuk perhitungannya, dikarenakan ini 4, maka kita buat 1/4 dikali. Nah, dikali nah, untuk priority factor itu kita menggunakan rumus 1/4 lalu dikalikan dengan kriteria dibagi jumlah, lalu ditambah kriteria lain, juga dibagi dengan jumlah. Oke, langsung saja 1/4 kurung D5 dibagi D9, lalu ditambah C5 dibagi C9 ditambah D5 dibagi D9, lalu ditambah E5 dibagi E9. Nah, jika sudah, maka langsung kita tutup kurung, dapat nilainya 0,46. Nah, sini sudah dapat. Nah, ini untuk kita tarik ke bawah, maka kita harus tetapkan bagian jumlah. Kita kasih dolar. Nah, ini jika sudah, teman-teman mungkin bisa langsung tarik untuk menghemat waktu ya. Nah, nilainya seperti ini. Dan untuk jumlah priority factor itu menggunakan sum juga, lalu tarik. Nah, sudah. Maka kalau misalnya kita mendapatkan nilai 1, itu berarti perhitungannya sudah benar. Maka untuk lambda, nah, perhitungan lambda di sini kita mungkin jumlah dikali priority factor ditambah jumlah dari kecepatan dikali priority factor lain gitu. Dan mungkin kita langsung saja dikali F5 ditambah C9 dikali F6 ditambah D9 dikali F8 ditambah E9 dikali F8. Langsung saja hasil dari lambda sudah di untuk perhitungan lam CI. Untuk perhitungan CI di sini konsisten ini. Untuk perhitungan CI yaitu konsisten index, itu untuk rumusnya sendiri itu lambda max dikurang jumlah matriks 4, lalu dibagi 4 dikurang 1. Langsung saja kurung dulu ya, lambda max-nya kurang 4 dibagi 4 1. Nah, hasilnya 0,6. Dan untuk konsisten ratio, maka kita akan gunakan rumus
CI dibagi konsisten ratio dan konsisten ratio sama dengan konsisten indeks dibagi 0,9. Kenapa 0,9? Karena kita menggunakan matriks 4x4. Oke, langsung saja. Nah, maka kita akan mendapatkan untuk rasionya itu 6%. Jika teman-teman mendapatkan rasio itu 10%, maka teman-teman harus melakukan perhitungan ulang bagi kriterianya, nilai kriterianya tersebut. Nah, untuk kriteria kita sudah mendapatkan nilainya. Nah, berikutnya kita ke alternatif. Nah, di sini alternatif harga, kecepatan, kapasitas, dan daya tahan tergantung dari merek laptopnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk alternatif spesifikasi adalah dari merek notebook yaitu Asus, Acer, Lenovo, dan HP. Berikut nilai integritas kepentingan untuk masing-masing kriteria. Nah, kita lakukan di harga terlebih dahulu. Seperti biasa, kita pasang nilai 1 ke kriteria yang sama ya, atau ke alternatif yang sama. Nah, untuk di blok warna putih ini kita masukkan nilai mentah, nilai yang belum dihitung. Nah, ada di sini Acer lebih penting 1,5 jadi Asus. Lalu Lenovo lebih penting 2 kali Asus, Lenovo juga lebih penting 2 kali dari Acer. Nah, terus untuk HP 3 kali oleh Asus, 3 kali dibantu oleh Acer, dan lebih penting 3 kali oleh Lenovo. Untuk nilainya sudah selesai, maka kita langsung saja kita melakukan perhitungan tadi. 1 Acer dan Asus ya, seperti di sini. Lalu di sini kita buat lagi Lenovo dan Asus. Lalu HP dan Asus. Rumusnya sama saja ya dengan tadi. Untuk Lenovo dan Acer 1 dibagi 1 Lenovo dan Acer ya, jadi di sini. Nah, untuk ini HP dan Acer 1 dibagi Acer yang ini, lalu HP dan Lenovo ya. Nah, sudah dapat. Biasa kita hitung jumlahnya menggunakan rumus langsung tarik saja. Sudah, langsung tarik ke sebelah. Nah, jumlah sudah dapat, maka priority factor biasa kurang lebih seperti ini. Nah, untuk alternatif kita mendapatkan 4 matrik juga ya. Untuk alternatif kita mendapatkan 4 matrik juga. Oke, langsung saja saya tunjukkan. B16 dibagi jumlah B20. Maaf, ini saya agak lupa. Tarik yang kedua. Oh, ditambah ya. Oke. Dibagi. Nah, di sini B16 ditambah C16 dibagi C20 ditambah D16 dibagi D20 ditambah lagi E16 dibagi E20. Ini
melakukan penarikan ke bawah, karena untuk jumlahnya kita bisa masuk akar untuk menetapkan nilainya, kita menetapkan rumusnya. Nah, sudah enter, teman-teman bisa langsung tarik. Nah, ini lalu untuk jumlah seperti biasa langsung, nah, lalu tarik ke bawah. Nah, satu ya. Lalu untuk lambda max apa rumusnya tadi? Nah, jumlah dikali priority factor. Nah, oke, langsung saja sama dengan jumlah dikali F16 ditambah C20 dikali tambah lagi, nah, biasa tambah segala hasilnya, maka seperti ini. Lalu untuk konstan indeks itu biasa lambda max dikurang 4 dibagi 4 dikurang 1. Ini lambda max-nya F21 dibagi 4 maaf ya, dikurang lalu dibagi 4 dikurang 1. Ini untuk konstan ratio itu menggunakan rumus konstan indeks dibagi 0,9 dibagi n, karena 4 hasilnya 4%. Nah, oke, ini untuk menghemat waktu mungkin saya akan skip videonya. Baiklah, jika sudah bukan nilainya, maka kita akan mencari overall composite weight. Nah, untuk overall composite weight-nya di sini untuk overall composite weight mungkin kita tambahkan nilai dari priority kriterianya, vektor 0,46, 0,30, 0,17, 0,67. 46, 30, 46, 30, 17, 0,07. Apa 14 ya? 14. Baik juga tuh. Oke, jika sudah, maka untuk priority vector dari asisten harga itu kalian sini 13, 013, 012, 013, ingat 013, 012, 013, 014, perhitungannya mungkin nanti teman-teman paham. Saya tutup dulu. Berikutnya aser ya, aser 0,15, 0,16, 0,18, 15, 16, 18, 16, 18, 20. Lenovo harga itu 23, 34, 30, 27. 23, 34, 30,
27. Ada 23, 34, 30, 23, 34, 30, 27. Oke. Terus yang HP di harga itu 0,49, 49, 37, 38, 49, 37, 38, 39. Nah, untuk perhitungan composite weight itu weight dikali alternatifnya. Ini ya, contohnya sama dengan W dikali yang ini, lalu ditambah B58 dikali kasus, terus ditambah lagi dikali tambah dikali. Nah, seperti itu. Itu juga seterusnya. Untuk aser juga seperti itu. Untuk wake dikali alternatif aser. Nah, untuk kecepatannya dikali itu. Maka mungkin karena ini tetap nilainya 5758 untuk B, untuk nilai B nya. Ini mungkin kalau untuk ditetapkan kita pasang agar di sini teman-teman bisa tarik nilainya di sini. Oh, lagi. Nah, di sini sudah kita lihat untuk composite nya 0,22, 0,16, 0,28 dan 0,43. Nah, ini untuk HP mungkin lebih dominan ya nilainya ya, 0,4. Nah, ini kurang lebih perhitungan HP dari soal toko komputer dengan notebook. Sekian dari saya, X Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.